Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ramadayani dengan NIM A1C1191052 dari kelas reguler B 2019 Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Baik, video saya pada kali ini akan menjawab soal kimia organik nomor 3, di mana soalnya adalah jelaskan kemungkinan terjadinya kegagalan dalam sintesis asam sinamat yang pernah Anda pelajari. Jadi, untuk menjawab soal tersebut, sebelumnya saya akan menjelaskan sintesis dari asam sinamat tersebut, di mana sintesis dari asam sinamat bila dilakukan melalui reaksi kondensasi Knoevenage dan reaksi Perkin. Reaksi kondensasi Knoevenagel ini lebih sering digunakan atau dipakai karena jumlah senyawa yang diperoleh itu lebih banyak dan baik dibandingkan dengan menggunakan reaksi Perkin. Nah, pada hakikatnya, reaksi kondensasi Knoevenagel ini adalah reaksi kondensasi antara suatu aldehid serta senyawa di mana yang memiliki hidrogen kurang lebih menggunakan 2 gugus karbonil yang menggunakan atau memakai katalis suatu basa organik yang mempunyai gugus amina. Baik, untuk sintesisnya sendiri dapat saya contohkan adalah asam malonat yaitu 4,9 gram dan benzildehid adalah 4,5 mili. Yang selanjutnya dimasukkan dalam Erlenmeyer, kemudian diaduk hingga larut sampai dipanaskan di atas penaras air. Nah, di etilamina ini atau 135 milimol ini atau juga 13,9 mili ditambahkan dalam campuran tersebut. Nah, kemudian diaduk selama 7,5 jam dan oksigen dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, asam klorida 2N 100 ml ini ditambahkan dalam larutan. Selanjutnya didinginkan dalam es bed dan diaduk sampai terbentuk endapan. Nah, endapan tersebut disaring dan dicuci berturut-turut dengan larutan asam klorida 2N. Nah, Aquades dan petroleum ether ini endapannya diperoleh, dikeringkan dan dikristalisasi dengan Aquades panas. Nah, kristal yang terbentuk di saring tersebut dihitung rendamannya dan dihasilkanlah serangkaian uji, yaitu ada uji organoleptik, titik lebur atau uji kemurnian dengan kromatografi gas dan elusidasi struktur dengan spektrometer inframerah. Nah, spektroskopi satu resonansi dan spektroskopi massa sedangkan untuk asam sinamat tersebut memiliki rumus kimia yaitu C6H5CH-COOH atau C9H8O2 yang berwujud kristal putih, sedangkan sedikit larut dalam air dan mempunyai titik leleh 133 derajat Celcius dan juga titik didih 300 derajat Celcius. Untuk sintesis asam sinamat ini dilakukanlah berdasarkan reaksi kondensasi Knoevenagel ini antara benzildehid dan asam malonat dengan katalis dietilamina. Nah, benzildehid ini merupakan senyawa golongan aldehid, sedangkan asam malonat merupakan senyawa yang mempunyai suatu hidrogen, di mana kurang lebih yang terletak di antara 2 gugus karbonil. Nah, penggunaan katalis dietilamina untuk mempercepat reaksi yang terjadi di etilamina ini akan mengabstraksi suatu proton. Nah, kurang lebih dari asam malonat sehingga dihasilkanlah karbonion asam malonat tersebut. Nah, karbonion tersebut dari asam malonat ini bersifat lebih reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbon, di mana kurang lebih adanya kelebihan elektron ini akan membuat mudah bereaksi dengan atom karbonil dari benzildehid ini. Nah, sehingga
dihasilkanlah senyawa beta hidroksi karbonil asam. Nah, senyawa beta hidroksil karbonil asam dengan adanya pemanasan dan juga katalis, basa akan mudah sekali menghasilkan senyawa yaitu kurang lebih beta unsaturated karbonil asam di mana pada posisi betanya terdapat gugus karboksil. Nah, senyawa ini dalam suasana asam dan dengan adanya pemanasan akan mudah mengalami dekarboksilasi yang ditandai dengan terbentuknya gelembung gas. Nah, karbon dioksida dan larutan sehingga akan dihasilkan asam malonat. Nah, kemungkinan terjadi kegagalan yang pertama pada langkah dari sintesis asam sinamat ini adalah di mana sintesis senyawa asam sinamat ini memerlukan reaksi dari aldehid. Nah, aldehid ini bisa jadi aldehid ini sudah melakukan reaksi sendiri dan menghasilkan produk sampingan, sehingga atom karbon dari karbonil ini tidak bisa bereaksi dengan benzildehida dan tidak terbentuknya beta hidroksi tersebut. Nah, selain itu, di sini saya akan menampilkan dari mekanisme reaksi sintesis asam sinamat. Nah, dari senyawa hasil sintesis asam sinamat ini, kemudian diperolehlah rekristalisasi dengan menggunakan air panas. Nah, hal ini dilakukan karena senyawa hasil sintesis tersebut tidak larut dalam air dingin, tetapi larutnya dengan air panas. Nah, sehingga ketika larutan senyawa hasil sintesis tersebut didinginkan, maka senyawa hasil sintesis akan mengkristal. Dari hasil rekristalisasi ini didapatkan rendeman senyawa hasil sintesis sebesar 4,68% jumlah rendeman. Nah, jumlah rendeman sebesar 4,68% ini lebih besar dibandingkan hasil rendeman asam sinamat yang diperoleh dari isolasi kulit kayu manis sebesar 2,2%. Nah, kenapa bisa hasil rendeman asam sinamat ini lebih rendah? Nah, kemungkinan kegagalan yang terjadi kedua itu adalah pemanasannya itu sendiri. Pemanasan itu yaitu dalam percobaan sekitar 4 sampai 9 jam, di mana di situ adanya antara. Nah, pada saat melakukan sintesis tersebut, seorang praktikan tentunya memperkirakan waktu yang sesuai, sampai di mana asam sinamat tersebut sampai mencapai titik didihnya. Nah, untuk titik didih murni dari asam sinamat tersebut adalah 300 derajat Celcius. Nah, tidak adanya patokan antara jam yang di antara 4 sampai 9 inilah yang membuat kegagalan dari pembentukan asam sinamat atau pembentukan asam sinamat ini lebih rendah hasil rendemannya. Nah, waktu yang berlebihan akan merusak struktur dari asam sinamat tersebut. Sementara jika waktu yang diperlukan adalah kurang, maka struktur dari atau senyawa asam sinamat tersebut tidak akan terbentuk. Saya akan menjelaskan lagi kemungkinan kegagalan yang ketiga adalah faktor penyebab jumlah rendeman senyawa hasil sintesis ini adalah 4,68%. Ini diakibatkan juga adanya efek resonansi yang terjadi pada benzildehida. Nah, efek resonansi ini dijelaskan pada gambar yang kedua, seperti ada di layar monitor. Sehingga menurunkan kepositifan pada atom C karbonil dari 0,15 menjadi minus 0,07. Dan sudah dapat dijelaskan pada monitor gambar yang ketiga. Muatan positif pada atom C karbonil yang semakin menurun mengakibatkan atom C karbonil tersebut sukar bereaksi dengan karbonion asam malonat. Nah, dari proses sintesis ini tidak terbentuk senyawa lain maupun sisa starting materialnya.
Hal ini didukung dari hasil kromatografi gas yang hanya terdapat satu puncak saja. Jadi, itulah tadi kegagalan yang terjadi pada saat melakukan sintesis asam sinama tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya untuk jawaban soal kimia organik ulangan tengah semester nomor 3. Saya Febi Ramadayani, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.